Oke semuanya, selamat malam. Jumpa lagi bersama aku Adelia Widya Siningrum dari Prodi Informatika Batch 7 di Universitas Insan Cita Indonesia. Oke, pada video kali ini aku akan mempresentasikan project character untuk proyek pembuatan aplikasi absensi mahasiswa. Jadi di video ini aku akan menjelaskan mulai dari tujuan proyek, ruang lingkup, stakeholder yang terlibat, risiko yang mungkin terjadi, anggaran yang dibutuhkan, hingga jadwal pelaksanaan proyek. Jadi langsung saja kita mulai ya teman-teman. Oke, di sini ada penjelasan dari latar belakang. Bisa teman-teman lihat. Kalau kita lihat sekarang nih teman-teman, sebenarnya teknologi ini semakin lama semakin berkembang ya teman-teman. Sangat amat sangat pesat. Nah, hampir semua aktivitas sudah menggunakan sistem digital, termasuk di dunia pendidikan. Tetapi, kenyataannya masih ada beberapa kampus yang proses absensinya ini dilakukan secara manual. Nah, misalnya menggunakan kertas atau daftar hadir yang kemudian direkap satu persatu oleh dosen. Nah, cara seperti ini juga sebenarnya kurang efektif nih teman-teman, karena cukup memakan waktu juga dan beresiko terjadi kesalahan pencatatan. Nah, selain itu juga data juga lebih sulit dicari ketika dibutuhkan. Nah, dari permasalahan tersebut muncullah sebuah ide, yaitu membuat aplikasi absensi mahasiswa berbasis apa? Berbasis website. Dengan aplikasi ini, mahasiswa ini dapat melakukan secara absensi secara digital dan dosen juga dapat memantau atau melihat langsung kehadiran mahasiswa ini serta mendapatkan laporan secara otomatis ya teman-teman. Nah, lanjut, di sini ada tujuan proyek dan ruang lingkup proyek. Teman-teman bisa baca dan bisa lihat dari tujuan proyek ini mempermudah proses absensi mahasiswa. Agar apa? Agar lebih cepat juga, lebih akurat dan lebih efisien. Nah, selain itu juga, aplikasi ini dapat diharapkan dapat membantu dosen dalam memantau tingkat kehadiran mahasiswa tanpa harus melakukan rekap secara manual. Baik, selanjutnya untuk ruang lingkup proyek ini sendiri, aplikasi ini dapat memiliki beberapa fitur utama seperti login pengguna, melakukan absensi, melihat riwayat kehadiran, serta menghasilkan laporan absensi. Oke, sedangkan di fitur-fitur seperti pengajuan izin, terus notifikasi otomatis, ataupun integrasi dengan sistem informasi akademik, itu belum dimasukkan ke dalam proyek ini. Karena apa? Karena masih dalam tahap pengembangan selanjutnya ya teman-teman. Oke, baik. Selanjutnya, ada di stakeholder dan analisis resiko. Dalam proyek ini tentu ada beberapa pihak yang terlibat, itu ada pimpinan kampus, dosen, mahasiswa, admin teknik, admin akademik, dan tim pengembang. Nah, selain itu, di setiap proyek ini pasti ya teman-teman memiliki resiko. Nah, misalnya saja ada perubahan kebutuhan di saat proses pengembangan berlangsung. Biasanya tuh kadang saat kita pengembang ini, nah pasti kan setiap kita ada pengembang kan kita selalu laporan ke pihak yang terkait. Nah, kadang saat kita eh, mempresentasikan hasil pengembangan kita ini, kadang itu biasanya user atau tim terkait itu akan melakukan revisi-revisi. Nah, revisi-revisi ini akan kita kembangkan lagi untuk eh, kita analisis lagi lah ya resiko-resikonya gitu. Jadi munculnya bug ini juga pada sistem atau server yang mengalami gangguan teman-teman. Itu biasanya saat go live juga bisa. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, jadi tim ini akan melakukan evaluasi secara berkala teman-teman, melakukan pengujian aplikasi sebelum digunakan. Nah, serta menyiapkan backup data agar apabila terjadi kendala sistem ini masih tetap bisa berjalan dengan baik. Gitu teman-teman. Lanjut. Di sini ada pendanaan, milestone, dan jadwal ya teman-teman. Bisa kalian lihat. Yang pertama aku akan menjelaskan tentang pendanaan terlebih dahulu.
Nah, dari sisi pendanaan ini, proyek yang aku butuhkan itu sekitar anggarannya 25 juta. Nah, biaya tersebut juga digunakan untuk menganalisis kebutuhan, desain sistem, pengembangan aplikasi, database, domain, dan hosting. Nah, proses pengujian, dokumentasi, hingga dana cadangan apabila terjadi kebutuhan tambahan selama proyek berlangsung, teman-teman. Nah, kemudian proyek ini juga memiliki beberapa target utama atau milestone ya teman-teman. Nah, tahap pertama ini adalah untuk kebutuhan sistem. Kemudian dilanjutkan dengan desain aplikasi, proses pengembangan, pengujian sistem, dan terakhir untuk mengimplementasikan aplikasi. Oke, seluruh proses tersebut juga diperkirakan selesai dalam waktu sekitar 4 bulan. Pada bulan pertama itu dilakukan analisis dan perancangan dan perancangan. Nah, lanjut di bulan kedua ini kita berfokus kepada eh, pengembangan aplikasi. Nah, di bulan ketiga dilakukan testing dan perbaikan. Sedangkan di bulan keempat ini kita akan melakukan tahap implementasi dan evaluasi, teman-teman. Baik, um, sorry, sudah kelar ya. Oke, jadi sebagai penutupnya, dapat kita simpulkan ya teman-teman bahwa aplikasi absensi mahasiswa ini diharapkan mampu memberikan solusi yang lebih modern dibandingkan sistem absensi manual. Nah, melalui aplikasi ini, proses pencatatan kehadiran menjadi lebih cepat, data lebih aman, serta dosen maupun mahasiswa, dapat mengakses informasi kehadiran dengan lebih mudah. Nah, semoga di proyek ini juga dapat memberikan manfaat bagi lingkungan, kampus, dan menjadi salah satu langkah dalam mendukung transformasi digital di bidang pendidikan, teman-teman. Baik, mungkin itu saja presentasi dari aku. Kurang lebih mohon maaf. Apabila ada kekurangan, mohon dimaklumkan. Selamat malam, bye-bye.